Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan dari demonstrasi kontekstual, tepatnya pada tugas 2.3.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Adapun prakteknya kita nanti adalah praktek dari kegiatan kucing. Di sini saya perkenalkan, nama saya Suripto, saya berperan sebagai observer. Yang kedua adalah Pak Taufik Suprapto, berperan sebagai coach. Dan yang ketiga adalah Pak Armo yang berperan sebagai coaching. Adapun masalah yang diangkat oleh Pak Armo yaitu masalah yang ada di lingkungan SD Negeri 2 Karangpemojing, yaitu tentang permasalahan kurang antusiasnya murid-muridnya peserta didik beliau yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak atau peserta didik di kelasnya. Kemudian di dalam pengumpulan tugas hanya 60% saja yang mengumpulkan tugas tepat waktu dari jumlah murid-murid yang ada di kelas Pak Armo. Assalamualaikum Pak Taufik. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam Pak Armo. Gini Pak Taufik. Iya Mas. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Pak? Oh, tentu Mas. Monggo. Saya lagi banyak waktu ini. Panjenengan apa lagi nih? Monggo. Terima kasih Pak Taufik. Gini ya Pak. Ini ya. Saya mau bercerita Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh, permasalahan di kelas ya. Permasalahan di kelas. Monggo. Bapak Armo untuk menceritakan bagaimana nih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya Pak Taufik ya. Siap. Oke, ini Pak Taufik. Bapak akhir-akhir ini saya kok merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias Pak. Terutama dalam pembelajaran yang saya sampaikan pada murid-murid. Selain itu juga murid-murid saya ketika pengumpulan tugas ini selalu tidak tepat waktu Pak. Bahkan kalau saya persentase ini kok hanya 60% gitu. Gitu Pak Taufik. Oh, iya. Yang saya tangkap ini kegundahan Pak Armo ini. Betul Pak. Iya, ada sekitar 60% ya kalau menurut Pak Armo tadi. Iya Pak, yang membuat saya jadi gelisah Pak gitu. Ada 60% yang tidak ini ya, hanya yang belum mengumpulkan tugas tepat waktu itu. Nah, menurut Pak Armo apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Gini Pak Taufik, saya mengharapkan menghubungi Pak Taufik, bincang-bincang, nanti ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak, tentang antusiasme murid-murid saya Pak. Mereka jadi tidak menyenangkan, kemudian keterlambatan dalam mengulang tugas gitu Pak Taufik. Oh, oke. Baik. Menurut Pak Armo sendiri, dalam kondisi yang demikian yang membuat murid-murid kurang antusias ya, sehingga pengumpulan tugas menjadi terlambat. Nah, ini pembelajaran seperti apa ini yang ataupun apa yang membuat ya, kira-kira apa yang membuat murid-murid ini kurang antusias ini di pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat gini ya Pak Taufik, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ini yang pertama Pak, pembelajaran saya sepertinya kok sedikit membosankan gitu Pak. Oh. Apa terlalu monoton gitu, atau saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya ya Pak untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Pak. Gitu Pak. Oh ya, yang saya tangkap ini
hampir mirip dengan pembelajaran yang dilakukan guru-guru zaman dulu gitu ya. Iya Pak. Membosankan, mungkin terlalu monoton ya. Iya. Baik. Kalau begitu, menurut Bapak sendiri, kira-kira yang bisa membuat murid-murid Bapak ini antusias itu apa? Menurut saya, murid-murid ya pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak. Tidak monoton, tidak membosankan, dan kemudian tentunya mereka merasa senang gitu Pak di dalam kelas Pak. Wah, betul-betul. Saya sependapat ini dengan Bapak ya, di mana pembelajaran itu ya yang mengasihkan gitu ya. Kalau pembelajaran yang mengasihkan, tentu murid-murid juga asik dalam belajar. Lalu menurut pendapat Bapak sendiri, kira-kira ini Pak, apa saja yang membuat murid-murid ini asik ya, kemudian tidak bosan ya, itu dalam pembelajaran yang dikemas oleh Bapak, itu seperti apa Pak? Nah itu Pak Taufik yang saya pikirkan ya. Tapi gini Pak Taufik, sebenarnya saya dari permasalahan itu, sebenarnya kalau menurut saya ya pembelajaran itu mestinya kan harus berpusat pada murid gitu ya Pak. Ya. Dimana murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking mungkin ya Pak, ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, atau dibuat atau dikemas dengan cara-cara yang lebih menarik begitu ya Pak. Lah, cocok gitu, bener Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan mungkin ada gambaran juga kalau saya jadi murid Bapak, saya jadi akan asik ini. Kalau Bapak Armo sendiri akan menerapkan seperti itu ini Pak. Nah kemudian berkaitan dengan tugas-tugas yang Bapak berikan ya kepada murid-murid Bapak, ini kira-kira apa penyebabnya Pak yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias ya dalam pengumpulan tugasnya ini Pak? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak Pak ya Pak Taufik ya, dan mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, mungkin Pak, begitu Pak. Oh begitu ya, begitu ya. Kalau boleh tahu Pak, ini dalam pembelajaran Bapak menggunakan sumber belajarnya itu apa ini Pak di kelas Pak? Yang saya gunakan Pak dalam sumber belajar ini, biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Sumber yang ada di teks, buku teks dari perpustakaan ya. Iya Pak, itu Pak. Ada lagi Pak mungkin selain sumber dari buku teks di perpustakaan Pak? Saya pikir ya banyak ya Pak Taufik. Sumber belajar ini seperti video yang di YouTube, kemudian artikel atau blog, bisa juga tulisan ilmiah Pak di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan ya Pak, yang tren bisa ya Pak, seperti itu kan Pak, yang TikTok itu loh Pak, atau IG loh Pak. Ya. Betul. Memang yang lagi digandrungi gitu ya. Betul Pak. Apa yang dikatakan Pak Armo ini benar sekali ya. Jadi kalau Bapak menggunakan ini ya, saya yakin sekali bila Bapak ini menggunakannya berbagai macam sumber yang tadi sudah disebutkan, ini pasti akan membuat murid-murid sangat antusias ini Pak. Tentunya pembelajaran nanti akan hidup ya, seperti itu. Nah jadi sekarang apa rencana Bapak ini untuk menyelesaikan yang terjadi di kelas Bapak ini? Mungkin begini Pak Taufik. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan tentunya Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Pak, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, ada video YouTube, TikTok, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak.
Gitu ya Pak, mungkin ya Pak, dengan mengidentifikasi minat, kebutuhan belajar murid, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, bisa pantun juga, atau mungkin karena sekarang ini kan zamannya IT ya Pak Taufik, ya, bisa dengan menggunakan laporan digital itu ya, biar keren ya Pak. Mantap ini Pak Armo, mantap ini, setuju sekali Pak saya ini. Dari yang disampaikan ini luar biasa, ini gebrakan yang luar biasa ini Pak Armo, mantap. Nah, dari rencana-rencana tadi yang sudah disebutkan, kira-kira ini rencana mana Pak yang akan dijadikan prioritas buat Bapak? Rencana yang akan menjadi prioritas gini Pak Taufik. Mungkin saya akan nanti ya merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu Pak, dengan menggunakan sumber media yang beragam Pak. Nah, tentunya karena tadi itu saya sudah menyampaikan ke Pak Taufik kan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Pak. Tentunya nanti saya akan identifikasi dulu Pak, identifikasi tentang minat dan bakat kebutuhan siswa ini. Jangan sampai nanti seperti yang sudah Pak. Makanya rencananya akan saya siapkan. Nah, kemudian saya juga akan nanti berusaha menggunakan sumber media yang beragam Pak. Tadi ada YouTube, kemudian dari berbagai sumber yang lain, bisa ya Pak, bisa misalnya menggunakan pembelajaran di luar kelas ya Pak, bisa juga ya Pak. Ada lagi mungkin sumber media lain yang dapat membantu pemahaman siswa saya gitu Pak, sehingga apa yang saya alami, nah ini gelisah sekali Pak kalau seperti ini rasanya Pak. Mantap ini Pak Armo ya, kalau yang saya tangkap dari obrolan kita dari Pak Armo yang tadi menceritakan ya, jadi ini Pak Armo menjadi sosok guru yang kekinian kayaknya ini. Bagus sekali Pak, mantap Pak. Nah, berikutnya berarti komitmen apa ini? Apa ya komitmennya terhadap rencana Pak Armo sendiri ini, apa ini komitmennya? Gini ya Pak Taufik, saya berkomitmen untuk selalu nanti membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan banyak sumber belajar. Saya juga ini mesti kreatif ya Pak Taufik mestinya ya. Betul. Dengan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi Pak ini, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Terlebih sekarang kan lagi rame-ramenya ya Pak tentang Merdeka Belajar. Mungkin barangkali murid saya terlalu terkekang, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang Pak dalam kegiatan eksplorasi materi Pak. Mungkin ini Pak, kalau misalnya dalam bentuk video itu kan nanti anak bisa membuat channel YouTube ya Pak, ketika nanti ada kegiatan mereka untuk merangkum kan nanti mereka bisa lewat YouTube gitu. Itu komitmen saya Pak nanti seperti itu. Kemudian saya juga akan menerapkan ini Pak, jadi itu tidak ada unsur paksaan Pak. Sehingga nanti mereka menjalankan tugas itu adalah atas keyakinan gitu Pak. Dan saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya gitu Pak. Luar biasa ini Pak Armo ini. Pak ini. Kemudian kalau misal yang rencana yang sudah sekian bagusnya ini ya, ini dari lingkungan sekolah sendiri ya, ataupun orang-orang di sekitar rekan kerja ini, kira-kira ada nggak yang bisa membantu atau mengingatkan ya, minimal mengingatkan itu tentang komitmen yang akan Pak Armo rencanakan ini? Oh ada Pak, ada Pak. Ini nanti Pak, dengan komitmen ini saya akan sungguh-sungguh Pak membangun komitmen dengan rekan sejawat Pak, ya, untuk saling berkolaborasi dalam membuat rencana pembelajaran Pak. Dan kebetulan ini Pak di SD saya ini kan rekan sejawat saya banyak Pak yang mahir-mahir IT Pak. Ada Mas Rizky, Pak Senarianto di situ. Nanti supaya untuk membantu saya Pak dalam menyediakan media ajar yang menyenangkan. Alih-alih loh Pak, teman-teman saya itu Pak. Mudah-mudahan komitmen ini bisa berjalan Pak.
Dan saya juga akan tentunya begini Pak, karena saya punya atasan Pak. Nanti saya juga akan minta pada beliau, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kusdianti, untuk selalu monitoring Pak dengan kegiatan yang saya laksanakan ini, sehingga apa yang saya laksanakan ketika nanti Ibu Kepala sudah memonitoring kan, nanti saya jadi punya tanggung jawab gitu Pak. Luar biasa Pak Armo. Pak Armo ini di sekolah berarti dikelilingi suasananya kondusif nih sebenarnya. Guru-guru yang luar biasa, kepala sekolah yang juga mendukung setiap kegiatan Pak Armo lakukan. Ini bagus sekali ini Pak Armo. Nah, kemudian bagaimana ini kira-kira tindak lanjut Pak Armo ketika sudah direncanakan, kemudian kok ini berhasil? Ini kira-kira apa ini tindak lanjutnya Pak? Begini Pak Taufik, mudah-mudahan atas apa yang saya alami Pak, tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan komitmen ya Pak. Semoga nanti apa yang saya lakukan ini berhasil ya Pak. Kemudian tindak lanjut yang akan saya lakukan gini Pak, setelah rencana ini berhasil, tentunya nanti akan saya terapkan Pak dalam setiap pembelajaran saya dengan menciptakan rencana pembelajaran yang menarik, menyediakan sumber-sumber serta media belajar yang menyenangkan bagi siswa. Dan gini Pak, saya juga tentunya keberhasilan ini tidak akan saya nikmati sendiri Pak. Sendiri. Nanti saya akan menyampaikan Pak pengalaman saya, terutama di lingkungan kerja saya Pak, itu di SD Negeri 2 Karangmojing. Nah, setelah nanti rekan-rekan guru barangkali mengalami hal yang sama dengan saya kan, biar nanti saya bisa cerita Pak. Selain itu juga gini Pak, nanti ya ketika rencana ini berhasil ya Pak, saya juga akan menyampaikan nih Pak di rekan-rekan segugus Pak di Gugus Tenaga Biru Pak. Begitu Pak Taufik, itu untuk tindak lanjutnya Pak. Luar biasa, bagus sekali Pak Armo, pokoknya bagus, top marko top ini. Dan saya sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar nggih Pak Armo, sesuai harapan yang Pak Armo idam-idamkan gitu. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih. Sama-sama. Begitu Pak Taufik. Terima kasih sekali ya Pak Taufik atas waktunya, atas kesediaan Pak Taufik untuk sharing loh Pak pada kesempatan kali ini Pak. Semoga Pak Taufik selalu sehat ya Pak. Dan amin. Sama-sama Mas. Jangan merasa jemu ya Pak ketika saya ada sesuatu kemudian minta sharing sama Pak Taufik itu. Siap. Dan semoga Pak Taufik selalu barokah Pak dari apa yang Pak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Taufik ya. Amin ya Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik, salam bahagia Pak Taufik, sehat-sehat. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Oke, demikianlah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Mas Armo selaku coach dan Mas Taufik selaku coach. Secara umum praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Armo dan Pak Taufik sudah bagus. Artinya alur dari Tirta sudah terlihat dan sudah tercover semua dalam praktik coaching. Yang pertama dari tujuan, dalam menyampaikan tujuan coaching, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach yaitu Pak Armo sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme peserta didiknya di dalam pembelajaran. Itu sudah sangat jelas terlihat di awal kegiatan coaching ini. Yang kedua, dalam kegiatan identifikasi ini juga sangat terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach. Di sini kemampuan coach dalam mengidentifikasi kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan itu sangat bagus. Coach memberikan pernyataan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harusnya mengasyikan, banyak sumber belajar, berdiferensiasi sumber konten, dan juga harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Terus pada tahap yang ketiga yaitu rencana aksi, di sini sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat
coach dalam hal ini Pak Armo merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini berarti coach sudah bisa memberikan pemberdayaan kepada alternatif menggugah alternatif dari dalam coach sendiri. Yang keempat adalah tentang tanggung jawab, tentang komitmen ini ya, di akhir itu sudah bagus sekali. Di sini saya mencatat bahwasanya coach telah menanyakan tentang komitmen dari coach terhadap apa rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi lebih yakin atas keputusan-keputusannya atau solusi yang telah diambil. Jadi secara keseluruhan praktek coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita. Mungkin itu refleksi dari saya selaku observer dalam kesempatan kali ini. Demikian praktek coaching yang dapat kita laksanakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat, pada demonstrasi kontekstual 2.3.6 modul 2.3 ini, calon guru penggerak akan melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Perkenalkan, saya Taufik Suprapto sebagai observer, Pak Armo sebagai coach, dan Pak Suripto sebagai coach. Adapun permasalahan yang diangkat oleh coach adalah tentang minimnya disiplin kebersihan di lingkungan SD Negeri 1 Darmaji. Selamat siang, Mas Armo. Selamat siang, Mas Ripto. Waduh, gimana kabar Mas Ripto? Alhamdulillah, baik Mas. Bagaimana kabarnya Mas Armo? Alhamdulillah baik Mas, alhamdulillah baik. Ini kira-kira ada apa ini Mas? Mohon maaf sekali Mas, ini mengganggu waktunya Ge. Iya, ini sepertinya Mas Ripto ada sesuatu ya Mas? Iya, jane pengen berbincang-bincang sebentar lah dengan Mas Armo, kurang lebih mungkin 20 menit atau 30 menit Mas. Oke, siap Mas. Mungkin ya, saya ingin berbincang-bincang tentang sehubungan dengan profesi saya di sekolah Mas. Saya ada sedikit mungkin ganjalan atau bisa dikatakan sebuah permasalahan, yaitu tentang minimnya kedisiplinan akan kebersihan peserta didik di sekolah saya khususnya Mas. Seperti itu. Itu ya Pak ya. Oke Mas Rito. Lewat perbincangan kita nanti, harapan apa Mas Rito yang ingin didapatkan ini dari pembicaraan kita nanti Mas? Tentunya saya mengharapkan bahwa setelah perbincangan ini saya dapat meningkatkan kesadaran peserta didik saya, Mas. Saya bisa menciptakan mungkin melaksanakan alternatif permasalahan ataupun cara-cara untuk meningkatkan kesadaran peserta didik agar mereka betul-betul disiplin tentang kebersihannya itu meningkat, sehingga pada akhirnya itu lingkungan SD Negeri 1 Darmaji itu menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar dengan kebersihannya terjaga, seperti itu Mas. Gitu ya Pak Ripto ya. Oke. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke Mas Ripto, ini kondisi realnya seperti apa sih Mas sebenarnya yang Mas Ripto hadapi di sekolah Mas? Oh iya, untuk kondisi realnya adalah yang pertama, peserta didik itu tidak disiplin Mas, tidak disiplin dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Terus yang kedua, sampah itu banyak yang terlihat berserakan Mas. Sampah berserakan di lingkungan sekolah, bukan hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah. Yang di sana sudah ada tempat sampah, tetapi peserta didik itu masih belum memiliki kesadaran, sehingga mereka banyak yang sudah ada tempat sampah, tetapi untuk membukanya saja mereka malas Mas. Jadi membuang sampahnya itu ada di
ada di atas tempat sampahnya Mas. Jadi ketika ada ayam lewat ataupun angin bertiup itu akan berserakan Mas. Itu kondisi kenyataan yang ada di sekolah saya Mas, sehingga saya pengen sekali meningkatkan kedisiplinan tentang akan kebersihan yang menurut saya kurang Mas. Oke Mas Rito, dari yang Mas Rito ceritakan realnya seperti itu, terus kondisi seperti apa yang sebenarnya Mas Rito inginkan nih tentang kebiasaan peserta didik sekolah Mas Rito yang sekarang diampu itu Mas? Saya sih pengennya ya Mas, peserta didik itu memiliki rasa kepedulian yang tinggi, terutama pada permasalahan kebersihan. Karena saya pengen itu menjadi kesadaran bahwa kebersihan itu merupakan tanggung jawab bersama. Di sini peserta didik yang saya amati itu menganggap bahwa kebersihan itu tanggung jawabnya orang dewasa yang ada di sekolah Mas. Jadi saya pengen itu kebersihan yang ada di sekolah itu adalah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dapat nantinya menciptakan keyakinan bahwa di sekolah itu harus kita jaga bersama dan kita rawat bersama. Intinya berkolaborasi untuk meningkatkan daripada kebersihan di lingkungan SD Negeri 1 Dermaji. Oh luar biasa, berarti itu ya Mas ya, yang diinginkan Mas Rito. Terus begini Mas Rito, kira-kira ada peluang atau kekuatan apa sih Mas yang kiranya nanti dapat dimaksimalkan untuk membantu dalam mencapai kondisi ideal yang tentunya ini diinginkan Mas Rito begitu Mas? Mungkin di sini di SD Negeri 1 Dermaji tentang peluang, salah satunya adalah di sana sudah terdapat banyak tempat sampah, salah satunya ada di masing-masing depan kelas itu kita sudah ada tempat sampah organik dan non organik seperti itu. Itu mungkin peluang untuk dapat memaksimalkan dari kedisiplinan tentang akan kebersihan. Terus yang kedua juga di sini kami mempunyai tenaga yang menjadi pionir kebersihan, yaitu penjaga sekolah sendiri. Alhamdulillah kami memiliki itu Mas. Mungkin itu beberapa peluang yang dapat dimaksimalkan untuk mengimplementasikan atau memberikan kesadaran pada peserta didik akan kedisiplinan tentang kebersihan ini Mas. Oke. Tersedianya tempat sampah, terus ini ada penjaga sekolah sebagai pionir dari kebersihan sekolah. Kemudian begini Mas Rito, dari kenyataan yang ada di sekolah, kira-kira hambatan ini Mas, ada nggak hambatan yang ada di sekolah dalam menjalankan disiplin kebersihan di sekolah Mas? Hambatannya yang saya amati ya Mas, hambatannya di sekolah saya itu yang pertama adalah tentang kondisi siswa yang cukup banyak Mas. Kondisi siswa yang cukup banyak, ada beberapa anak yang mungkin memiliki kebiasaan seperti itu sehingga berdampak pada siswa yang lain, sehingga kalau berdampak pada siswa banyak, akhirnya kan satu orang siswa membuang sampah tidak pada tempatnya saja, kalau siswanya banyak kan jadi banyak sampah yang berserakan seperti itu. Itu kendalanya seperti itu. Yang kedua adalah kebiasaan ini itu sudah berlangsung cukup lama Mas. Sudah berlangsung cukup lama sehingga sudah ibaratnya kalau itu sudah menjadikan kebiasaan yang kurang baik Mas, seperti itu. Sehingga makanya saya berbincang-bincang dengan Pak Armo untuk menggali alternatif Mas, penanganan seperti apa seperti itu. Itu kendalanya. Oke Mas Rito. Berapa sih Mas jumlah siswanya Mas di SD Mas Rito? Untuk siswanya di SD Negeri 1 Dermaji itu untuk tahun pelajaran sekarang itu ada 154 siswa Mas. Luar biasa, SD gemuk nih ya Mas ya. Baik Mas Rito. Kemudian gini, kira-kira hal apa yang dapat Mas Rito lakukan sebagai langkah ini untuk kegiatan dalam rangka menciptakan kondisi ideal yang diinginkan tadi Mas? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Mas. Itu yang sedang saya pikirkan, kira-kira apa ya. Kalau mungkin seperti ini Mas, kalau misalnya saya dengan membuat keyakinan bersama yang melibatkan peserta didik, agar tujuannya itu agar peserta, ketika kita membuat keyakinan bersama kan harus artinya ada keterikatan ya Mas.
keyakinan tentang menjaga kebersihan atau disiplin kebersihan di sekolah. Itu mungkin langkah yang pertama. Dan mungkin sebagai langkah pertama itu kita lanjutkan dengan misalnya membuat duta kebersihan dari masing-masing kelas, Mas. Itu. Oke. Terus yang kedua, mungkin dari kesepakatan itu kita bisa memvisualkan dari kesepakatan tentang kedisiplinan kebersihan itu dalam wujud poster yang ditempatkan dalam tempat-tempat strategis ataupun mungkin anak-anak yang biasanya nongkrong jajan itu di situ, sehingga secara tidak langsung memberikan edukasi dalam poster tersebut. Terus mungkin dengan membuat perlombaan yang mungkin diadakan 1 tahun atau semester sekali tentang kebersihan kelas yang penilaiannya berlangsung lama agar menjadikan motivasi, itu juga bisa mungkin ya, Mas? Bisa. Terus luar biasa ini. Kalau mungkin ada alternatif lain, Mas, seperti ini. Kalau misalnya kami mendatangkan misal dari yang tupoksinya dalam bidang kebersihan, contohnya kebersihan lingkungan dari mungkin pemerintah desa ataupun puskesmas, mungkin bisa ya, Mas, untuk sosialisasi tentang kebersihan di sekolah mungkin ya? Bisa Mas Rito, bisa. Mungkin itu saja. Ini dari Mas Armo malah memberikan bisa memotivasi saya apa ya, ini kok tiba-tiba ada alternatif yang muncul ini, Mas. Alhamdulillah sekali, Mas. Nah, itu kan akhirnya dari perbincangan kita, Mas, sehingga kegelisahan Mas Rito tadi ya, Mas Rito sudah mampu kemudian untuk membuat sebuah prioritas dalam rangka penyelesaian tentang kebersihan yang ada di sekolah Mas Rito. Tapi dari banyak prioritas tadi yang Mas Rito sudah sebutkan, kira-kira dari yang tadi Mas Rito sampaikan, adakah Mas kegiatan yang lebih bisa diprioritaskan yang bisa dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan Mas Rito itu? Tadi ada 4 ya, Mas, ada 4 kegiatan. Mungkin yang bisa saya prioritaskan dulu dalam waktu singkat ya, yang mungkin tidak membutuhkan hubungan dengan di luar instansi itu. Untuk mungkin langkah yang pertama, Mas, yaitu yang pertama berarti ya, kita membuat keyakinan, sepertinya membuat keyakinan bersama dengan peserta didik, melibatkan peserta didik untuk menciptakan sebuah keyakinan tentang kebersihan itu, dan kemudian memvisualkan hasil keyakinan itu dalam wujud poster yang menarik, poster yang ada unsur estetikanya yang bagus supaya peserta didik itu merasa termotivasi seperti itu, dan melanjutkannya kepada setelah membuat keyakinan ada posternya juga kita menyepakati ada duta kebersihan dari masing-masing kelas. Kebersihan. Langkah yang saya prioritaskan, Mas, untuk menciptakan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Luar biasa, Mas Rito ini. Oke. Terus kira-kira berapa waktu ini, Mas? Waktu yang dibutuhkan tentunya untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut menurut Mas Rito ini kira-kira? Untuk waktunya ini kira-kira waktunya untuk menciptakan, karena menciptakan sebuah kebiasaan baru di luar kebiasaan, justru merubah ya, Mas, kurang baik, meminimalisir, menjadikan kebiasaan yang positif baru. Ini saya kira kalau 1 bulan itu kira-kira kayaknya cukup ya, Mas? Cukup ya. Insya Allah cukup loh, Mas, kalau dalam rangka perubahan itu. Karena saya melihat kalau mungkin dalam 1 minggu ataupun beberapa hari itu untuk menciptakan kebiasaan atau itu agak susah juga ya. Jadi saya mengira-ira waktunya kira-kira 1 bulan, Mas. Insya Allah. Oke. Berarti Mas Rito menyiapkannya, ini timernya adalah 1 bulan sampai 2 bulan lah ya, Mas. Oke, insya Allah. Nanti begini, Mas, setelah Mas Rito menyiapkan waktu dalam 1 atau 2 bulan, apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Mas Rito akan lakukan ini, Mas? Tentu saja secara umum
seperti yang saya harapkan ya Mas tadi di awal itu secara umum itu ide untuk ukuran keberhasilannya yaitu tercipta lingkungan sekolah yang bersih. Nah, di sini saya pengen itu untuk ukuran keberhasilannya berarti peserta didik itu memiliki kesadaran diri, Mas. Kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya bermula dari diri sendiri. Terus yang kedua, ketika menjumpai sesuatu sampah ataupun semacamnya di jalan itu, jadi peserta didik itu memiliki sebuah keyakinan bahwa menciptakan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Berarti ketika walaupun itu bukan sampah yang dia buang, tetapi kita berkewajiban untuk memungut sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Terus ketika pengennya ya Mas, ini ketika kesadaran yang ketiga, ketika sudah berawal dari diri sendiri, saya pengennya itu peserta didik itu ada kolaborasi. Jadi ketika ada temannya terlihat ada membuang sampah itu, ada peserta didik lain yang mengingatkan, Mas. Tentang konsekuensi itu, seperti itu. Loh, kok kamu buang sampah sembarangan? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita saling bekerja sama, kita saling mengingatkan, baik itu dari guru ataupun peserta didiknya sendiri, otomatis insya Allah kebersihan di SD Negeri 1 Dermaji itu insya Allah akan terjaga seperti itu, Mas. Terjaga. Itu luar biasa. Ukurannya seperti menurut saya. Itu banyak sekali ya Mas ukuran keberhasilan dari apa yang Mas Ripto rencanakan. Kemudian gini Mas, jika terjadi kendala ya, kira-kira apa solusinya Mas Ripto? Misal ini ya, kok di situ kemudian ada siswa yang tetap tidak mengindahkan disiplin kebersihan, itu Mas. Iya. Misalnya terjadi seperti itu misalnya, iya. Oh iya. Misalnya kita sudah mengimplementasikan, tapi ada beberapa anak yang masih cenderung dengan karakter yang tidak baiknya itu. Nah, mungkin bisa dilakukan pendekatan secara personal dari, kalau saya wali kelas 5 berarti dari saya ke peserta didiknya untuk lebih lebih mungkin menekankan segitiga restitusi itu bisa situ agar tercipta betul-betul kesadaran akan nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan kebersihan sehingga timbul motivasi dari dalam diri seperti itu. Itu Mas. Mungkin selain itu bisa kerjasama dengan guru lain agar memberi teladan yang baik. Otomatis nanti dengan kita sebagai guru teladan bisa memberikan contoh kepada peserta didik kita untuk berperilaku baik seperti itu. Mungkin itu alternatif dari kendala. Luar biasa ini Mas Ripto ya. Oke Mas. Terima kasih Mas. Gini, kemudian bagaimana Mas Ripto tentang langkah yang akan dilakukan Mas Ripto untuk menunjukkan komitmennya terhadap rencana yang sudah Mas Ripto sampaikan tadi? Untuk menunjukkan komitmennya Mas? Iya. Kan ada komitmen itu loh Mas Ripto. Mungkin untuk menunjukkan bahwa saya berkomitmen dengan langkah saya, mungkin dengan sesegera mungkin saya melaksanakan dari program yang saya prioritaskan itu, karena saya rasa kalau ini dibiarkan secara berlarut-larut itu akan ibarat kata orang Dermajinya itu akan mendarah daging. Dan kalau sudah mendarah daging itu akan susah untuk diubah. Jadi insya Allah saya berkomitmen untuk secepatnya untuk melaksanakan dari alternatif yang saya pilih tadi, Mas. Insya Allah. Oke. Kira-kira apa ada Mas orang atau rekan sejawat di situ yang kemudian nanti akan dapat membantu Mas Ripto agar menjaga komitmen itu serta mengingatkan tentunya Mas Ripto dalam menjalankan atau mengimplementasikan komitmen itu, Mas. Oke. Yang mungkin yang bisa mengingatkan dalam saya berkomitmen terhadap kegiatan saya, mungkin yang pertama jelas dari kepala sekolah. Saya otomatis kegiatan seperti ini juga berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan saya di sekolah. Terus juga yang bertanggung jawab secara penuh, yang bertanggung jawab terhadap tupoksinya dalam bidang kebersihan itu adalah penjaga sekolah. Dalam hal ini
Mas Inu itu kalau di sekolah saya, itu mungkin orang-orang yang bisa mengingatkan saya, orang-orang yang bisa memberikan masukan saya ketika saya mengimplementasikan hal tersebut. Artinya saya ketika saya mungkin agak lalai dan sebagainya, itu dalam komitmen itu mungkin orang-orang yang bisa mengingatkan saya. Mungkin dari rekan-rekan guru yang lain juga sangat bisa, tidak ditutup kemungkinan. Oke, luar biasa ya. Kemudian begini Mas, umpama nanti semuanya berjalan efektif dalam 1-2 bulan ke depan, perubahan terjadi, apa tindak lanjut yang akan Mas Sripto lakukan Mas dari kegiatan ini Mas? Mungkin dari ketika kegiatan ini sudah terlaksana, kegiatan ini sudah berhasil seperti itu, mungkin tindak lanjutnya saya untuk lebih meyakinkan lagi agar kebiasaan itu bisa menjadi budaya dan budaya itu bisa mengakar pada karakter peserta didik. Saya lebih mungkin bekerja sama dengan instansi lain seperti puskesmas ataupun mungkin dinas kesehatan kalau lebih bagus lagi ya, ataupun dari dinas dari pemerintah desa terkait dengan sosialisasi Mas. Jadi anak itu diadakan kegiatan sosialisasi bahwa memang betul sudah langkah yang mereka tempuh, memang betul bahwa kegiatan menjaga kebersihan, kegiatan menjaga lingkungan sekolah agar nyaman itu merupakan suatu keharusan. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, juga bisa berdampak kepada peningkatan kesehatan dari orang-orang ataupun warga sekolah seperti itu. Mungkin itu tindak lanjut setelah saya bisa untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan saya tadi Mas. Wah, luar biasa ini Mas Sripto ya. Saya juga terima kasih sekali Mas Arno. Sekali ya Mas ya. Iya, alhamdulillah ini Mas Sripto kita bisa berbincang-bincang, tentunya ada yang positif. Dan saya juga senang ini Mas ya, Mas Sripto sudah mengungkapkan segala sesuatu yang tadi menjadi kegundahannya. Saya yang terima kasih Mas. Saya dengan berbincang. Ini dari awal pembicaraan Mas Sripto sampai dengan akhir, apa yang kira-kira Mas Sripto dapatkan ini atau rasakan dari pembicaraan kita Mas? Ini saya juga tidak menyangka sekali Mas kok. Ternyata harapan saya dalam bincang-bincang ini itu saya ibaratnya dari yang tadinya mungkin belum ada alternatif ya Mas, belum ada alternatif dalam mungkin menghadapi permasalahan tersebut, tetapi setelah berbincang-bincang dalam kegiatan ini kok malah jadi banyak alternatif Mas ini. Malah terima kasih sekali Mas Armo, malah jadi banyak alternatif yang mungkin bisa secara bertahap nanti saya implementasikan berdasarkan kebutuhan Mas di sekolah, sehingga saya betul-betul dapat mengimplementasikan kegiatan tersebut. Nanti insya Allah setelah saya betul-betul dapat mengimplementasikan dan ada hasilnya sih, insya Allah saya akan pengen berbincang-bincang lagi dengan Mas Armo ini. Oke Mas Sripto, terima kasih. Ini mohon maaf Mas Sripto karena kebetulan ini ya, mohon maaf sebentar lagi saya ada kegiatan. Jadi saya kira cukup ya Mas Sripto untuk perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang Mas Sripto rasakan saya juga merasakan ya, mudah-mudahan dan semua yang sudah Mas Sripto sampaikan dapat terrealisasi. Gitu ya Mas, mohon maaf sekali berhubung saya ada kegiatan yang lain. Begitu Mas. Terima kasih sekali Mas Armo, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sukses Mas. Sukses kembali. Demikian tadi contoh coaching antara coach dengan coachee, antara Pak Armo dengan Pak Ripto. Luar biasa sekali yang sudah dilaksanakan dalam coaching kali ini, di mana alur Tirta sudah dilaksanakan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Dalam kegiatan ini, coach sudah terlihat melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan terhadap coachee dan juga sudah menampakkan kegiatan mendengarkan secara aktif. Percakapan
juga terlihat sangat friendly ya, santai, kemudian menimbulkan rasa saling percaya dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahan maupun memberikan ide dan gagasannya terkait permasalahan coach sendiri. Pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah diajukan oleh coach secara nyata dalam menimbulkan ide dan juga gagasan dari coach terhadap permasalahannya sendiri. Saya berharap kegiatan positif semacam ini dapat diimplementasikan di sekolah untuk membuat iklim positif antara guru maupun peserta didik. Teruslah menginspirasi untuk pendidikan guru bergerak Indonesia Maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 5 dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan praktek coaching tugas 2.3A.6 demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 5. Perkenalkanlah, saya Armo sebagai observer, kemudian Pak Suripto sebagai coach dan Pak Taufik sebagai coach. Masalah yang akan diangkat dalam praktek coaching ini adalah masih ditemukannya anak kelas 6 di kelas yang Pak Taufik Suprapto ajar di SD Negeri 2 Gumular, Korwil Cam di Gumular, Kabupaten Banyumas, belum lancar dalam membaca. Assalamualaikum Mas Ripto. Waalaikumsalam Mas Taufik. Bagaimana kabarnya Mas? Bagus Mas. Dari kemarin saya SMS, saya WA. Ini kayaknya lagi sibuk. Kalau untuk hari ini mungkin ada waktu nggak Mas? Saya ingin Mas bercerita ini sedikit lah. Ya, Mas ada waktu ya Mas ya? Ya, saya minta maaf sekali kemarin ya Mas. Kemarin saya kebetulan sibuk ada lomba MAPSI, jadi saya nggak ada waktu. Insya Allah hari ini saya ada waktu. Mau kira-kira ini Mas Taufik mau berbincang-bincang seperti apa sih? Kok dari kemarin kayaknya lunang-luning mawon iki, HP-nya saya berbunyi ada panggilan dari Mas Taufik. Ini Mas, ada sedikit kegundahan lah yang saya rasakan ya. Ini mumpung juga kelas 6 masih belum genap 1 semester, baru setengah semester ini. Nah, ini yang saya rasakan, nanti akan saya utarakan ini unek-unek saya, bahwa di kelas saya itu masih dijumpai ada beberapa anak yang kurang lancar membaca ini Mas. Oh ya, seperti itu Mas. Di kelas 6 masih ada anak yang kurang lancar ya Mas, kurang lancar dalam kegiatan. Benar Mas. Seperti itu. Nah, dari kondisi itu kira-kira kondisi ideal dari peserta didik di kelas 6 yang Mas Taufik harapkan itu seperti apa sih Mas? Ya, gini Mas, untuk kelas 6 itu sendiri kan seharusnya kan sudah lancar dalam membaca ya. Kemudian tahu sendirilah, ini juga bekal untuk masuk SMP. Masa nanti di SMP baca saja kok nggak bisa, nggak lancar, itu kan nanti juga ditanya gurunya siapa, lulusan mana, apalagi itu. Aduh, ini pasti yang akan berpengaruh ya terhadap psikologi saya ini Mas. Kemudian bagaimana mau belajar mandiri itu Mas. Kalau misalkan kok membaca saja masih sulit, untuk membaca saja masih sulit, masih kurang lancar, apalagi untuk mengerti isi yang dibaca ya, itu pasti akan mengalami kesulitan. Jadi mungkin pertemuan kali ini ya, saya ingin sekedar punya solusi lah, karena kelas 6 ini kan kelas akhir ini di SD ya, sudah 6 tahun belajar. Pendidikan dasar itu kan harus membaca, menulis, menghitung, itu sudah bisa. Ini kok nampaknya masih ditemukan seperti itu. Ulangan, pelajaran ya, kelas 6 itu sendiri kan tahu lah, banyak bacaannya
hampir satu itu ya, satu lembar penuh kalau dalam soal dan sebagainya. Banyak waktu yang terbuang, Mas. Ya, banyak waktu yang terbuang karena untuk memberikan mereka kesempatan membaca dulu. Ya, membacanya itu masih lama sekali sehingga waktu itu terbuang sia-sia gitu. Ya, waktu tersebut idealnya untuk kelas 6 itu kan sudah digunakan untuk mengerjakan latihan soal, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain ya yang menunjang pembelajaran. Ya. Kalau belum lancar seperti itu ya, untuk memahami saja Mas, nanti butuh waktu lagi. Membacanya juga harus diulang lagi, lama lagi, tidak tahu lagi, membaca lagi, lama lagi. Nah, hal-hal seperti ini Mas, ini yang menjadi kegodaan saya dan mumpung masih awal-awal kelas 6 ini ya, jadi saya kepengennya ya nanti ada solusi lah Mas, itu dengan ketemu panjenengan ini. Oh begitu Mas, jadi yang saya tangkap dari tadi Mas Taufik ngendikan ya, yang pertama bahwa ada beberapa anak yang tidak lancar membaca sehingga tadi membaca saja belum lancar tadi ya Mas, otomatis kata Mas Taufik apalagi kegiatan memahami seperti itu ya. Betul Mas, itu Mas. Karena tadi Mas Taufik juga mengungkapkan bahwa tanggung jawab di kelas 6 itu selain mereka sudah belajar banyak ya Mas, juga Mas Taufik mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nggih. Peserta didik. Itu Mas. Dekat lagi Mas, SMP-nya dekat dengan SD, nanti kan otomatis guru-guru SMP-nya ngomong ke sayanya itu, Mas itu SD-nya gimana sih lulusannya dan sebagainya. Psikologi saya jadi terganggu kayaknya Mas. Oke Mas, itu dari kondisi realnya atau secara jelasnya itu seperti apa sih Mas? Kekurangan dalam membacanya seperti apa yang ada di peserta didik Mas Taufik? Jadi di kelas 6 itu ada siswa yang membacanya itu walaupun itu kata-kata yang umum, kata-kata yang biasa digunakan sehari-harian, namun kayak masih terbata-bata gitu loh Mas. Jadi tidak lancar. Indonesia mempunyai iklim tropis, suhu biasanya mencapai sekian dan. Nah, itu di sana ada jeda antara kata per kata, itu masih ada jeda. Jadi mau melanjutkan ke kata berikutnya itu kayak masih berpikir, ini bahasa apa ya? Apalagi kok bacaan yang ada kata-kata yang disador dari bahasa asing. Itu yang lebih membuat sulit lagi Mas. Itu keadaan realnya itu seperti itu. Seperti itu Mas. Iya. Nah, dari permasalahan itu kalau melihat lingkungan belajar atau lingkungan sekolah Mas Taufik, kira-kira ada apa tidak Mas suatu peluang ataupun sebuah kekuatan ataupun apalah semacamnya yang bisa menunjang ataupun bisa memotivasi peserta didik ataupun membuat peserta didik untuk seperti yang Mas Taufik idam-idamkan tadi. Kira-kira ada peluang atau tidak Mas? Kalau peluang menurut saya sebenarnya ada sih Mas ini. Kalau misalkan keterampilan membaca itu kan bisa dikatakan keterampilan yang berkaitan dengan pidato ya Mas. Nah, peluang saya itu di kelas saya sesungguhnya itu ada satu orang anak yang dulunya pernah juara pidato ini Mas. Wah, luar biasa sekali itu Mas. Benar, juara pidato. Lah, itu peluang. Nah, bagaimana caranya dia itu bisa memotivasi sebenarnya Mas, memotivasi agar yang lain itu mencontoh. Dengan dia lomba pidato itu juara 1, otomatis dia rajin membaca kayaknya ini, rajin membaca, kemudian juga menghafal. Nah, mungkin itu bisa dijadikan peluang itu nih Mas, bisa mencontoh anak tersebut nih Mas. Ya, itu super sekali Mas Taufik. Kekuatan. Oh iya betul Mas, betul. Ya, terus juga kebetulan di SD kami itu kedatangan guru baru ini.
belum lama ini kedatangan guru baru dan kabarnya itu spesialis kelas 1 Mas. Ya, spesialis kelas 1. Nah, kalau misalkan ini dijadikan peluang, bisa juga nanti kerjasama ya, bisa diadakan kerjasama juga dengan guru tersebut yang nantinya anak-anak yang belum lancar membaca apa ya istilahnya, bisa mengetahui trik-trik khusus cara membaca. Itu ya Mas. Luar biasa sekali Pak Kofi dalam membaca peluang itu. Apalagi ada guru baru ya. Ada lagi nih Mas. Apa lagi Mas? Kebetulan istri saya juga seorang guru PAUD. Ya, guru PAUD. Guru PAUD itu kan dididik dengan di sana sudah ada ajarkan pengenalan huruf dan kata itu. Walaupun tidak begitu banyak. Mungkin saya juga akan lagi belajar lagi mungkin ya Mas. Caranya ini ya. Gitu. Cara bagaimana biar anak bisa cepat membaca lancar ya, itu. Terus kekuatan di sekitar lagi yang di sekolah itu ada ini Mas, ada les privat Mas. Ada les privat juga ada itu, di sekitar sekolahan ada juga les privat. Mungkin itu bisa dijadikan kekuatan juga ini Mas. Ya, dengan adanya anak-anak yang masuk les privat berarti kan anak-anak tersebut sudah kepengen maju. Nah, saya juga akan terapkan ini juga kepada anak-anak yang belum lancar membacanya gitu. Mungkin jadi motivasi tersendiri. Itu Mas beberapa kekuatan yang mungkin bisa saya identifikasi ya Mas. Mungkin bukan beberapa, itu banyak Mas. Ya, ternyata banyak kekuatan yang ada di sekeliling Mas. Ini malah justru saya ketemu jenengan ini. Ada inspirasi luar biasa. Nah, dari yang Mas Taufik ungkapkan tadi, di kelasnya ada anak yang tidak lancar membaca, kira-kira hambatan apa sih Mas yang ditemui oleh peserta didik itu sehingga mempengaruhi kelancarannya dalam membaca Mas? Iya. Dari pengamatan saya, ini karena hambatannya itu mereka itu yang jelas malas untuk membaca, ya, malas untuk membaca. Disediakan bacaan di majalah dinding saja, kadang hanya dilihat gambarnya apa ya Mas? Hanya dilihat gambarnya itu. Jadi tulisan-tulisan itu tidak dibaca, apalagi kalau tulisan itu kecil banyak. Itu mereka sudah tidak antusias lagi untuk membaca tulisan-tulisan tersebut. Kemudian juga hambatannya mungkin waktu mereka lebih banyak digunakan untuk bermain. Ya, untuk bermain seperti ya untuk kelas 6 itu sendiri masih banyak yang sering lari-lari ya, di kelas, di lobi, kemudian ada yang sampai menangis dan sebagainya. Itu kan kenakalan-kenakalan yang seperti itu yang masih dilakukan ya, masih dilakukan. Kemudian adanya HP, justru mereka tidak menggunakannya untuk melatih keterampilan membaca. HP itu hanya digunakan untuk nge-game yang tidak ada bacaannya, paling hanya play ya, kemudian ada restart, hanya itu tok ya, tidak seperti untuk membaca apalah pengetahuan digunakan seperti itu ya. Itu mungkin hambatan-hambatannya Mas yang terjadi sekarang ini, yang ditemui lah gitu. Dari yang Mas Taufik tadi ungkapkan, saya menangkap bahwa hambatannya itu ternyata tadi ada yang malas ya Mas, terus ada yang malas bener. Sudah disajikan mungkin ada ilustrasi-ilustrasi gambar dan teks di majalah dinding, tetap saja mereka acuh ya Mas tadi ya. Acuh. Iya. Mungkin berdasarkan ada hambatan, ada peluang, dan ada kondisi ideal yang pengen dicapai oleh Mas Taufik di awal tadi. Nah, Mas Taufik, coba kira-kira alternatif apa sih Mas yang mungkin yang sederhana-sederhana yang mungkin bisa Mas Taufik implementasikan agar peserta didik Mas Taufik itu bisa membiasakan membaca dan dapat meningkatkan kemampuan membacanya Mas. Kira-kira apa Mas? Mungkin ini Mas, yang akan saya lakukan, mungkin beberapa anak tersebut saya minta waktunya setelah selesai pelajaran. Dan setelah selesai pelajaran nanti akan saya kumpulkan dan kemudian
akan dipilih lagi ya Mas, disortir lagi mana yang benar-benar keterampilan membacanya kurang, mana yang sudah bisa membaca tapi kurang lancar gitu. Akan saya itukan dulu. Kemudian selanjutnya adalah proses ke bimbingan individu itu Mas ya. Jadi nanti akan mungkin akan saya lakukan lebih banyak menyuruh mereka membaca bacaan-bacaan ya, membaca bacaan-bacaan, karena untuk tidak kenal huruf itu tidak Mas, mereka sudah kenal huruf semuanya, hanya membaca yang kadang masih terbata-bata ya, ada jeda baru membaca lagi ya. Mungkin hanya karena waktu saja kurang sering membaca mungkin ya Mas. Nah, nanti itu akan saya gunakan waktu di luar jam pelajaran mungkin terhadap anak-anak tersebut untuk bisa belajar bersama-sama itu ya, membaca ya, memperlancar bacaan ya. Itu seperti itu Mas. Luar biasa sekali ini Mas Taufik, bisa menemukan alternatif sendiri ya. Luar biasa. Baru kepikiran ini Mas. Baru kepikiran ini. Di samping alternatif tadi yang Mas Taufik mungkin bisa implementasikan, kira-kira coba Mas kira-kira ada alternatif yang lain lagi selain itu apa tidak Mas? Kalau cara yang lain terkait dengan keterampilan membaca mungkin seperti ini Mas. Saya akan mewajibkan anak-anak tersebut itu nanti melakukan literasi di rumah. Melakukan literasi di rumah dengan cara menugaskan anak untuk membaca ya, membacanya nanti di rumah. Kemudian nanti sehari berikutnya setelah masuk ke sekolah, nanti dia disuruh menceritakan apa yang sudah dibaca. Nah, dengan cara seperti itu, pasti mau tidak mau anak tersebut nanti akan membaca di rumah, ya, membaca di rumah. Setelah membaca, kemudian juga nanti akan ada proses mengingat-ingat. Ya, itu juga melatih lagi kemampuan dalam pemahaman membaca. Nah, itu mungkin alternatif kedua itu Mas. Ya, yang super bisa saya lakukan. Mas Taufik, ini sudah bisa menemukan alternatif yang luar biasa. Semoga nanti dapat diimplementasikan ya Mas dari alternatif tadi yang Mas Taufik temukan sendiri. Nah, dari kedua alternatif tadi yang Mas Taufik ungkapkan, yang Mas Taufik mungkin gagas, kira-kira dari kedua tadi ada apa tidak Mas, kira-kira prioritas utama ataupun kegiatan yang mungkin menjadi prioritas Mas Taufik yang dapat diimplementasikan dan bisa mungkin membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan ataupun masalah ke dalam situasi yang Mas Taufik idam-idamkan. Kira-kira dari kegiatan tadi apa Mas yang bisa Mas Taufik prioritaskan? Yang saya prioritaskan dulu kayaknya lebih memungkinkan yang ini dulu Mas, yang bimbingan ya, melakukan bimbingan secara individu. Karena kalau alternatif kedua itu saya juga tidak yakin, karena yang dilakukan di rumah itu tanpa sepengetahuan saya ya, itu mereka juga apakah benar-benar sudah bisa membaca atau belum. Mungkin alternatif yang kedua nanti setelah akan saya lakukan setelah anak memang benar-benar mendapatkan bimbingan dan memperoleh kemajuan dalam kelancaran membaca. Jadi alternatif yang pertama itu, prioritas pertama saya akan melakukan bimbingan dulu, nanti bagaimana cara membaca yang baik, trik-trik khususnya bagaimana, kemudian cara membaca huruf-huruf yang atau kata-kata yang saduran dan sebagainya. Mungkin salah satunya itu bimbingan individu dulu itu Mas yang akan saya laksanakan. Luar biasa Mas Taufik ini ya, sudah menentukan skala prioritas dalam ini ketemu panjenengan ini ya, luar biasa ini. Ya, setelah tadi menentukan prioritas kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan oleh Mas Taufik, yang mungkin dampaknya luas ya Mas, itu luas terhadap permasalahan Mas Taufik. Nah, kira-kira dalam implementasi tersebut Mas Taufik membutuhkan waktu berapa lama itu Mas kira-kira? Bimbingan 2 minggu cukup kayaknya Mas ini Mas.
Mereka sudah kenal huruf sih Mas tadi ya? Ya, kenal huruf sudah. Ya. Bahkan mungkin 1 minggu pun kayaknya dirasa cukup ini. Tapi alokasi waktu ya sekitar 2 minggu lah untuk proses sampai membaca lancar. Mungkin ya kita butuh nanti akan 2 minggu cukup lah Mas untuk proses bimbingan itu ya, agar siswa nanti sudah lancar membacanya seperti motor jalan reng gitu. Luar biasa Mas Taufik. Nah, dalam waktu 2 minggu itu kira-kira nanti kan mungkin syukur alhamdulillah nanti insya Allah berhasil Mas. Kira-kira ukuran dari keberhasilan kegiatan Mas Taufik itu seperti apa ya Mas? Ya, seperti keinginan saya nanti ukuran keberhasilannya jelas anak nanti bisa membaca dengan lancar. Masalahnya kalau misalkan sekarang ditugasi untuk membaca bacaan secara bersambung di dalam kelas, itu anak-anak tersebut merasa minder Mas. Jadi sebelum mereka ditunjuk ya bergiliran baca paragraf pertama, kedua, ketiga terus sampai ke anak yang tersebut ya yang belum lancar membaca, itu ada kayak tekanan psikologis itu loh Mas. Saya juga kadang merasa kasihan. Di samping itu anak-anak yang lain juga kan gitu kan, Pak belum bisa baca itu toh Pak. Nah itu padahal sudah bisa, hanya kurang lancar, sehingga bacanya itu kadang grenyem lirih ya. Nah itu juga saya akan membangkitkan itu lagi yang sebenarnya meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan latihan membaca, dengan lancar membaca itu nanti pasti tidak diteriaki, tidak disuraki oleh anak-anak yang lain. Itu Mas ukuran keberhasilannya, hanya bisa membaca lancar lah begitu. Luar biasa Mas Taufik untuk ukuran keberhasilannya yang saya tangkap anak bisa lancar membaca gitu. Yeah. Terus ini Mas, biasanya kan dalam sebuah kegiatan itu tidak syukur lancar ya Mas. Ini sebagai alternatif saja, misalnya kok dalam kegiatan tersebut, dalam bimbingan yang Mas Taufik lakukan itu kok terjadi kendala, misal anak tetap tidak timbul kendala dari anaknya ataupun yang dari sektor-sektor lain itu yang menyebabkan anak tetap seperti itu saja. Kira-kira Mas Taufik ada alternatif apa tidak Mas? Untuk alternatif solusi mungkin lebih ke ini Mas, ke konsultasi dengan orang tua ini. Ya, konsultasi dengan orang tua, mungkin di dalam keluarganya ada yang pandai baca tulis ya, membaca, yaitu fokusnya pada membaca, nanti biar dilakukan bimbingan intensif lagi di rumah ya. Apalagi di sekitar sekolah saya itu banyak yang sekarang yang membuka les Mas, les privat ya. Justru orang-orang yang menyelenggarakan les privat itu alangkah lebih bermanfaatnya jika dari hal sekecil membaca ya, itu bisa meningkatkan istilahnya anak-anak di sekitar tempat les itu menjadi lebih pandai membaca dan sebagainya. Itu kan justru malah sesuatu yang luar biasa. Jadi nanti saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua dan melakukan pendekatan dengan guru-guru les yang ada di situ lah ya. Sekiranya nanti kok bisa meningkatkan anak-anak dalam kemampuannya untuk membaca lancar gitu Mas. Luar biasa sekali Mas Taufik. Ini berarti sudah ancang-ancang jika terjadi kendala ya Mas. Ya mungkin seperti itu Mas, mungkin. Yang saya pahami berarti berkomunikasi dengan pihak, contohnya pihak wali murid dan pihak luar sekolah seperti guru les ataupun yang lainnya ya Mas. Ya semoga syukur pisan tidak ada kendala nih Mas. Amin. Nah, melanjut ya Mas, ketika dalam pelaksanaannya pasti jenengan harus berkomitmen ya Mas, harus berkomitmen terhadap alternatif solusi yang panjenengan sudah utarakan tadi. Kira-kira apa yang hal konkret yang bisa dilakukan Mas Taufik untuk menunjukkan komitmen Mas Taufik terhadap hal tadi? Ya pasti akan dilakukan dalam waktu dekat ini Mas. Langsung akan saya eksekusi untuk rencana saya itu yang melakukan bimbingan. Insya Allah 2 minggu ke depan semua bisa lancar membacanya Mas. Itu Mas.
Kira-kira ada apa tidak Mas, apa rekan guru ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekolah yang bisa membantu Mas Taufik? Oh, ada Mas. Itu tadi guru senior tadi yang sudah saya katakan. Oh itu iya. yang apa ya? Klasifikasinya itu jurusan kelas 1 ya. Itu nanti akan saya minta bantuan Mas. Bagaimana trik-triknya akan saya gali. Kalau perlu guru tersebut akan saya datangkan ke kelas untuk mengajarkan bagaimana cara membaca lancar. Kolaborasi pembelajaran berarti ya Mas. Betul, Luar Mas. biasa sekali. Kira-kira setelah ini berhasil, setelah kegiatan ini dilaksanakan, kira-kira ada apa tidak tindak lanjut dari kegiatan yang Mas Taufik lakukan? Tindak lanjutnya nanti pasti refleksi Mas. Refleksi terhadap kegiatan ini, nanti minta bantuan guru kelas 1 itu, kemudian juga kepala sekolah mungkin nanti akan saya mintai bagaimana yang saya lakukan ini, refleksi terhadap yang saya lakukan ini. Kemudian jika berhasil nanti sebagai satu penemuan atau model yang dijadikan pemecahan kasus ya, apabila terjadi hal yang demikian dengan murid yang yang saya alami itu seperti itu. Itu Mas, seperti itu Mas, mungkin dari pengalaman. Dari tadi sudah kondisi ideal, Mas Taufik sudah menemukan alternatif, juga sudah berkomitmen ya Mas, luar biasa sekali. Ini kita mungkin sudah di ujung pembicaraan ini. Saya mau bertanya ini Mas. Merasa agak plongnya Mas. Kira-kira dari pembicaraan ini Mas Taufik ada semacam mendapatkan apa Mas? Apa yang Mas Taufik dapatkan dari perbincangan ini Mas, kira-kira? Iya. Jadi yang saya dapatkan semula yang saya merasa abu-abu, sekarang sudah terang benderang Mas ini. Terima kasih sudah ada solusi Mas yang bisa direncanakan ya. Nanti akan saya implementasikan. Semoga apa yang terjadi sekarang ini bisa selesai lah. Amin. Anak-anak semua kelas 6 itu bisa baca semuanya, baca lancar gitu Mas. Gitu Mas, terima kasih sekali nih Mas. Sukses Mas Taufik. Semoga apa yang Mas Taufik amin.